Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar? Cukup senang dan berbangga hati ya bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan di dalam rezeki, sehingga kita bisa berjumpa di dalam kajian kita mengenai kewirausahaan di masa pandemi ini ya. Kita harus bersemangat ya. Sekali lagi sangat senang bertemu dengan Anda di mana saja Anda berada ya. Nah, ada apa dengan COVID-19 ini ya, apalagi dengan kondisi sekarang ada varian baru ya, mulai dari Delta sampai sekarang dengan Omicron yang sedang menghantui dunia ini. Kita harus ada strategi bagaimana kita melakukan atau mengantisipasi hal itu semua ya. Kita ketahui banyak orang takut keluar rumah ya. Kalau sekarang sudah mulai bisa keluar, mulai berani, tetapi juga harus hati-hati. Jangan sampai misalnya kita ceroboh dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Pandemi ini akan lebih besar lagi. Kita tidak menginginkan seperti itu. Nah, kemudian khawatir dengan masalah keuangan. Jelas ya, semua orang butuh untuk kehidupannya, untuk makan, untuk penghasilan ya, dan untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Kemudian pertemuan antara orang menjadi terbatas. Kita tahu dengan kondisi ya, hari-hari biasanya waktu sebelum pandemi itu kita bisa silaturahim dengan leluasanya, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau. Tapi sekarang pertemuan antara orang itu menjadi terbatas. Kemudian banyak karyawan dirumahkan atau di PHK. Ini adalah kondisi real yang terjadi. Kemudian upah juga tidak bisa diberikan secara optimal ya, sesuai dengan kondisi inflasi yang ada, sehingga sangat memberatkan dengan kondisi pada kesempatan ini. Tidak hanya di kota, di daerah, di desa pun juga kejadiannya hampir sama. Semua berat ya untuk menghadapi hal ini, tapi kita harus bergerak terus. Sementara juga perilaku masyarakat berubah dari biasanya ya. Kita bukan berarti tidak mau silaturahim, tetapi kita tidak berharap apa yang kita datangi atau orang tua kita atau saudara kita itu tertular karena kehadiran kita. Nah, ini semua berubah kondisinya. Nah, ini harus diantisipasi seperti apa yang harus kita lakukan, terutama di bidang kewirausahaan ya. Bagaimana dampaknya terhadap dunia wirausaha? Yang jelas ya, pasti terdampak ya. Yang pertama dimulai dari pasar yang lesu. Ya, kita tahu semua banyak sekali usaha, kegiatan di bidang pariwisata ataupun yang lain, walaupun sekarang sudah mulai bergerak lagi ya. Pasar menjadi lesu ya, kondisinya tidak semarak seperti dulu, tapi kita harus jalani hal ini. Kemudian distribusi juga terhambat. Baru-baru ini juga terjadi banyak ya kekurangan. Nah, kalau di kita di Bengkulu ini sempat terjadi ya bahan bakar. Kalau bahan bakar tidak ada ya pasti dampaknya pada distribusi apapun juga akan terhambat. Ya, dampak berikutnya adalah omset turun drastis. Omsetnya yang harusnya kita dapat sesuatu yang normal, lebih, bahkan mungkin keuntungannya yang berlipat-lipat, pada kesempatan ini semua omset turun drastis. Memang ada beberapa usaha tertentu yang justru mengalami peningkatan seperti yang kita bahas dalam kajian yang sebelumnya. Kemudian juga modal terganggu karena banyak mungkin dialihkan reposisi anggaran itu ke kaitannya dengan untuk antisipasi COVID ini.
kemudian kredit macet juga bisa terjadi karena memang usaha kita tidak berjalan gitu, mau tidak mau kredit jadi macet. Kemudian kalau toh ada bahan baku itu afkir, jadi tidak bisa diproses, tidak karena proses produksi tidak berjalan, akhirnya menjadi sesuatu yang afkir yang tidak bisa dipakai lagi atau menjadi kadaluarsa. Nah, inilah kondisi yang secara umum, tetapi kita harus bergerak terus karena bagaimanapun kita harus tetap makan, bagaimanapun kita harus tetap berusaha, karena kehidupan ini harus tetap berjalan. Kalau tidak ya sudah selesai semuanya. Nah, itu yang tidak kita harapkan tentunya. Apa pilihannya? Memang banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang mungkin bisa menutup usahanya. Tapi apakah seperti itu ya? Berarti menutup usaha ya sudah selesai semuanya. Kemudian ada pilihan lagi, mengurangi produksi dan karyawan ya. Mengurangi produksi dan karyawan juga menjadi pilihan juga, atau bertahan agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja juga bisa kita lakukan. Atau apa yang lain, diversifikasi produk untuk bisa bertahan yang berhubungan dengan kebutuhan untuk COVID ini ya. Kemudian berikutnya, kalau memang tidak bisa diupayakan lagi ya mengganti usaha juga menjadi alternatif, atau memilih menutup usaha kemudian bekerja di tempat yang lain. Itu adalah pilihan-pilihan yang mungkin dilakukan oleh pengusaha ya, atau orang yang berwirausaha. Dan itu harus difikirkan secara matang agar apapun keputusannya itu akan menjadi win-win solution bagi pengusaha, ataupun kalau dia punya karyawan, ataupun mungkin keluarga itu sendiri ya. Nah, ini harus kita antisipasi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 dan bahkan dengan varian baru seperti sekarang ini ya? Apakah kita cuma cukup merenung ya? Tidak mungkin. Kita harus berupaya terus ya untuk mengatasi kondisi ini, karena hidup harus terus berjalan dengan baik ya. Kita niatkan untuk bergerak terus. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan menjadi strategi yang ampuh adalah membangun kekuatan tim ya. Kita sadari bahwa ini kondisi pandemi, harus kita atasi bersama-sama, tidak boleh mengeluh ya, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin, salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim yang lebih solid ya. Jadi dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi, karena kesulitan, kesusahan ataupun kerumitan itu bisa terbagi ya. Kita tanggung bersama, kemudian kita cari solusi bersama yang terbaik ya, yang sama-sama bisa menguntungkan ya secara umum ya, jangan sampai dirugikan. Nah, yang berikutnya yang harus dilakukan adalah mengatur cash flow atau arus kas ya. Intinya, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting ya. Yang hal-hal yang tidak perlu, mungkin yang tidak penting, ibaratnya aksesoris, itu kita tidak perlu lakukan kegiatan tersebut ya. Kita fokuskan bagaimana kita mengantisipasi semua arus kas itu mengarah pada produktivitas yang ada, atau bagaimana caranya kas itu menjadi sesuatu yang produktif yang bisa digunakan untuk bertahan di dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membangun empati. Dalam situasi seperti sekarang ini, orang pada kondisi yang sama-sama susah untuk berusaha ya, menjalankan bisnis bukanlah hanya sekedar untung rugi, tetapi
juga harus ada empati, bagaimana kita saling membangun solidaritas bersama ya, supaya yang namanya kebahagiaan itu bukan kebahagiaan perorangan, tetapi kesenangan, kebahagiaan itu adalah milik komunitas sama-sama. Apa iya kita merasa senang kalau melihat tetangganya yang lagi sakit, lagi kesusahan, itu juga tidak bisa juga ya, karena kita saling tergantung satu sama lain ya. Yang jelas kalau di dalam agama Islam kita sudah dituntun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita harus tolong menolong dalam ketakwaan dan kebersamaan ya, untuk membantu ya, bukan yang sebaliknya bercerai-berai. Tentunya kita harus bangun empati, ayo kita bersama-sama untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun yang terjadi. Nah itu seperti itu. Kemudian berikutnya, upaya yang bisa dilakukan adalah mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Ya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bekerja dari rumah atau work from home atau WFH atau melakukan shift atau mengurangi jarak dan lain-lain itu menjadi alternatif ya, yang disarankan oleh pemerintah dan memang punya tujuan untuk mengurangi resiko terpapar virus corona. Untuk itu pengusaha bisa mengatur tata cara secara teknis, cara kerja WFH tersebut bisa dilakukan dengan modifikasi tertentu. Yang jelas aktivitas itu kalau bisa tetap berjalan walaupun di tengah pandemi ini. Kemudian mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja supaya masih bisa beristirahat, bisa ada kebahagiaan di situ sehingga tingkat imunitasnya juga bisa meningkat. Kemudian mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah ya. Ada beberapa hal yang memang harus mutlak, misalnya kalau ada pabrik harus dilakukan proses produksi itu, yang tidak mungkin di remote ya dari rumah pakai remote control, tidak mungkin. Nah itu harus diatur sedemikian rupa, protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya, masker, jaga jarak ataupun cuci tangan dan lain-lain itu harus dilakukan ya, APD yang benar dan lain ya, dan lainnya yang untuk menjaga semuanya ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya mengatur SOP agar produksi tetap berjalan sesuai dengan keinginan. Standar operation prosedurnya itu harus kita jalankan. Apa sih supaya kita produksi itu tetap berjalan, tetapi kesehatan yang utama ataupun protokol kesehatan dijalankan juga sehingga ada terjaminnya ya, jangan sampai pegawai atau karyawan kita terpapar oleh COVID itu ya. Jadi semua bisa berjalan itu memerlukan sinergi, memerlukan SOP yang benar ya, kemudian diterapkan dengan baik dan ketat tentunya ya. Yang keempat adalah mengutamakan prioritas. Jadi apa prioritas utamanya? Keselamatan misalnya, produksi tetap jalan, tapi keselamatan karyawan pegawai itu harus juga dijaga ya. Semuanya nanti sama-sama diuntungkan. Nah, kondisi seperti sekarang ini pasti modal akan menipis ya. Bagaimana caranya? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan ya, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pendanaan yang beresiko rendah, bunga terjangkau dan terhindar dari jeratan retenir. Ini yang harus dipikirkan. Banyak hal yang harus misalnya dari berbagai macam pendanaan yang tidak membebani, yang tidak terlalu membebani. Bahkan sekarang itu sudah banyak ya lembaga sosial swadaya masyarakat yang bisa membantu, dan beberapa mungkin dari lembaga pemerintah yang siap membantu untuk penambahan modal ini. Nah, sumber permodalan dari mana ya? Bisa pendanaan dari bank dengan bunga rendah misalnya ya. Itu
itu bisa diupayakan. Bisa juga dengan melalui koperasi, bisa juga lembaga keuangan non bank dengan bunga terjangkau misalnya. Kemudian lembaga-lembaga BUMN dan swasta dalam bentuk pinjaman bergulir dari dana CSR ya, Corporate Social Responsibility, yang hampir semua biasanya perusahaan yang besar ataupun yang sudah mapan itu ada CSR-nya. Nah itu bisa mungkin berhubungan dengan itu untuk mendapat dana ya, dana segar tentunya, supaya produksi kita bisa berjalan. Kemudian dukungan atau program stimulus pemerintah, banyak ya program stimulus pemerintah yang bisa didapatkan di masa pandemi ini ya. Nah ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menambah sumber permodalan. Kemudian yang berikutnya adalah strategi marketing baru ya, yang dulu mungkin kita enggan, kita tidak mau melakukan. Nah mau tidak mau kita melakukan sekarang ini adalah strategi marketing yang harus dilakukan ya dengan digital marketing ya. Mungkin dimulai menjaga hubungan dengan konsumen ya dengan media sosial yang kita punya, Instagram, Facebook dan lain-lain, atau grup WA, itu harus dimaksimalkan. Kemudian memanfaatkan seluruh sumber daya termasuk komunitasnya. Pastikan bisnis kita atau Anda bisa dilihat melalui online, media sosial dan lain-lainnya, atau di toko online, GoFood, GoMart dan lain-lain ya, termasuk ya provider yang lain yang sudah melakukan itu. Kita harus bisa update, melakukan pengembangan terhadap hal itu. Kemudian sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Lihatlah misalnya di berbagai toko online atau penyedia online ya, itu luar biasa mereka melakukan, dan bahkan bukan mereka rugi, tetapi malah keuntungannya berlipat-lipat dengan kondisi pandemi ini. Kita berharap demikian juga pada UMKM kita ya, semua sektor bisa bergerak. Kemudian diversifikasi produk ya, dalam situasi pandemi sekarang ini di mana hampir semua usaha terjadi penurunan omset, tapi ada beberapa bisnis yang mendapat banyak keuntungan dari hasil penjualan produknya. Apa itu ya? Jamu-jamuan yang untuk meningkatkan imunitas ya, atau obat-obatan herbal sekarang sudah banyak ya dicari orang untuk meningkatkan imunitas ya, di samping obat-obat yang mungkin sudah dianjurkan ya, obat generik ataupun alat pelindung diri, APD, mulai masker, hand sanitizer dan lain-lain yang itu atau tes ya, usaha di bidang tes mengetes ini, misalnya PCR, swab test, ataupun yang sekarang untuk Omicron ini yang memang lebih susah ya, hanya beberapa lab tertentu yang bisa melakukan itu, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita punya kemampuan untuk itu, untuk mengusahakan tes tersebut ya, karena memang kita berharap bisa diketahui secara cepat ya, supaya bisa ada antisipasi, strategi dan ini ya, pengendalian secara cepat terhadap COVID, terutama mungkin dari varian yang baru ya, seperti Omicron ya. Ini kita masih bertanya-tanya ya, ternyata baru bertanya sudah masuk ke Indonesia. Nah ini yang harus kita waspadai semua. Kemudian bisnis di masa pandemi ya, ini cukup banyak ya yang mungkin yang kita lihat ya. Bisnis misalnya alat kesehatan, masker, face shield, hand sanitizer, APD, alat pelindung diri dan beberapa alat kesehatan. Bisnis makanan, minuman sehat dan sembako yang tidak mungkin itu kita tidak bisa istilahnya melepaskan dari hal itu ya. Gak mungkin kita tidak makan, gak mungkin kita tidak minum ya, termasuk mungkin ya protein hewani, nabati, sumber protein, maksudnya makanan yang berhubungan dengan sumber protein hewani dan nabati. Kemudian berikutnya adalah bisnis obat-obatan dan produk suplemen ya, misalnya vitamin C, vitamin E dan suplemen sejenis ya, termasuk herbal ya.
Kemudian yang keempat, bisnis buah-buahan, sayur mayur, perikanan, peternakan dan lain-lainnya. Kemudian bisnis jamu herbal, kunyit, temulawak, jahe kencur, kayu manis, laos dan daun serai, dan bahkan sekarang bajaka, macam-macam. Nah itu bisa, kalau bisa dimodifikasi, bisa dibuat ya dalam bentuk yang gampang orang bisa gunakan, itu akan lebih bagus ya. Itu akan menjadi peluang untuk meningkatkan usaha bisnis atau di masa pandemi ini. Kemudian bisnis berbasis hobi, misalnya tanaman hias, penulis lepas, desain grafis dan lain-lain, ini adalah peluang yang sangat besar ya. Nantinya kita berharap bisa dijual secara offline ataupun online. Itu hal-hal yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Kemudian apakah momentumnya? Penting dalam situasi seperti sekarang ini menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung ya. Kita harus empati, harus sadar saudara kita di sekitar kita, di sekeliling kita lagi semua susah. Ayo, asal kita bisa berjalan, proses produksi bisa berjalan, dapat untung yang bisa menggaji karyawan kita, yang penting jalan semua, bisa bertahan dulu. Ini adalah sesuatu yang kita harapkan bersama. Tapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen pasar juga gitu. Jadi tetap intinya tetap semuanya harus jalan, karyawan juga jalan, produksi itu harus jalan. Tahan dulu, jangan terlalu banyak. Misalnya yang penting usaha kita bisa berjalan ya. Yang penting kita selamatkan dulu semuanya. Nah ini yang harus kita upayakan bersama supaya kita bisa terbebas dari situasi pandemi yang sangat kurang mengenakkan ini. Nah kemudian rencanakan dan kerjakan, itu yang penting. Kalau misalnya penting itu adalah actionnya. Sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha, apalagi menjadi sukses. Itu nggak mungkin ya, tidak mungkin terjadi itu. Maka mulailah menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan penuh keyakinan, ketekunan. Menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang, serta yang jelas kerja keras tentunya. Orang bijak mengatakan rencanakan usahamu, kerjakan rencanamu ya. Jadi itu hal-hal yang kita harus lakukan di masa pandemi ini ya, terutama wirausaha yang muda. Jangan patah semangat, terus kobarkan semangat bahwa insya Allah di kesempatan yang lain, yang di masa akan datang ada sesuatu yang lebih cerah. Karena tidak mungkin yang namanya tanjakan itu harus tanjakan terus, tidak ada masa turunnya. Insya Allah ada masa di mana kita kondisi seperti yang kita lihat sekarang, kondisi pandemi COVID itu sudah melandai, tetapi harus waspada dan hati-hati. Terus kita pantau, kita harus lakukan protokol sesuai dengan yang dianjurkan oleh yang berwenang, sehingga kita akan tetap berjaya dalam kondisi apapun ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.